Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebagai sesprodi yang baru, dan tidak lupa kepada Muhammad Rusdi ya, sebagai peserta sidang tahun 2021 gelombang yang keempat. Gelombang yang keempat. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sidang proposal di mana waktu yang tersedia hanya 1 jam, kira-kira begitu. Nah, maksudnya nanti Mas Budi bisa menyampaikan hal-hal yang penting ataupun menyampaikan skripsinya tidak lebih dari 15 atau 20 menit. Selanjutnya akan dilangsungkan dengan sesi tanya jawab dan juga pemberian saran, masukan dan kritik yang berdasarkan proposal yang kemarin disampaikan itu. Mungkin itu ya. Nah, saya berharap nanti Rusdi bisa juga mencatat, sekalipun misalnya nanti Mas Hasan juga akan memberikan catatan-catatan yang secara tertulis, tapi Rusdi jangan sampai nggak mencatat. Terus kemudian nanti recording akan kami sampaikan kira-kira 1 kali 24 jam setelah pelaksanaan sidang proposal ini selesai. Oke ya, bisa dipahami ya, untuk mempersingkat waktu. Sidang proposal yang sesi keempat ini saya serahkan kepada yaitu Mas Hasan, kepada beliau. Waktu dan teman silakan. Sebelumnya Mas Rusdi bisa mencari tempat yang lebih tenang, Mas, yang nggak berisik gitu. Karena suara yang di belakang itu terdengar lebih keras daripada ini. Nah, itu ada cewek yang teriak-teriak gitu. Siap, sebentar, Pak. Nah, ya, silahkan nyari tempat dulu yang agak tenang dulu, nggak apa-apa. Sudah, Pak. Mereka sudah keluar, Pak. Ya, oke. Silahkan Mas Rusdi. Apakah kelihatan screen-nya, Pak? Belum. Oke. Kayaknya nggak bisa ini, Pak. Sudah saya jadikan co-host. Coba lagi, coba. Dibuka dulu mungkin harusnya. Dibuka dulu, terus kemudian share screen, nanti akan muncul foldernya, baru bisa dibuka. Kayaknya tampilan yang di saya agak beda nih, Mas. Beda kayaknya tampilannya, Mas. Coba namanya PPT-nya bisa dikirim nggak? PPT-nya. Udah saya kirim ke WhatsApp-nya Mas kemarin itu, Mas. Ini saya kirim lagi ya. Bentar. PPT-nya ya? Iya, Mas. PPT-nya belum ada PPT-nya. Udah Mas. Sebentar. Saya buatnya formatnya PDF, Mas. Ini, Mas. Coba kirim ulang aja, nggak ada soalnya. Udah masuk, Mas? Loh, kan belum ada. Memang belum ada. Itu yang saya WA? Ya, ini baru masuk ini. Oh, ya. Oke. Baru masuk ini. Nah. Bentar. Pak Hasan lagi di mana nih, Pak Hasan? Ya, langsung aja, sampaikan dulu aja. Sambil itu nanti. Lagi di Depok ini. Silakan Mas, disampaikan. Pelan-pelan aja, santai aja. Waktunya masih 1 jam. Tapi ini belum bisa share screen, gimana, Pak? Nah,
Ini aja, filenya kamu buka, terus di share screen itu bisa itu. Atau filenya kirim ke WA saya juga nggak apa-apa. Oh, boleh, Pak. Saya kirim ke WA Mas Hasan ya. Oke Mas, sudah. Oke. Jadikan co-host. Oke. Bisa di scan screen ini, Mas. Scan screen. Udah, Rusdi, silakan disampaikan aja. Saya juga baca ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kaprodi yang mungkin keberadaannya lagi sedang ada kegiatan di tempat yang lain. Kemudian Sekretaris Prodi sekaligus sebagai penguji pada sidang proposal skripsi saya, Bapak Hasan. Kemudian juga Mas Anik yang juga menjadi mantan sekretaris Prodi yang ini juga ikut dalam sidang proposal skripsi ini. Adapun judul proposal skripsi saya adalah kedudukan Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang mana kita ketahui bahwa Omnibus Law ini adalah salah satu produk hukum yang beberapa lalu sampai saat sekarang ini masih prosesnya menjadi perbincangan publik. Bahkan yang terakhir saya dengar ada semacam upaya untuk judicial review Undang-Undang Omnibus Law ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, adapun latar belakang penelitian saya, yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, tradisi hukum di Indonesia identik dengan tradisi yang civil law, di mana civil law ini adalah tradisi hukum yang pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi, sehingga bagi seorang hakim ataupun seorang juri hanya bisa menafsirkan suatu perkara ataupun fakta hukum didasarkan pada undang-undang atau aturan yang sudah dikodifikasi ini. Nah, berbeda dengan common law. Common law itu adalah kebalikan dari tradisi hukum civil law yang mana hakim atau juri itu diberikan kebebasan untuk memberikan penemuan hukum baru yang berdasarkan juga pada undang-undang atau jurisprudensi yang ada. Namun memang pada common law, juri dan hakim itu lebih memiliki kekuasaan ataupun wewenang dalam memutuskan sebuah perkara. Nah, tradisi hukum common law juga biasanya dia lebih kepada melihat pada sisi dinamisnya sebuah masyarakat, sehingga kadang-kadang common law itu lebih cepat bergerak pola hukumnya dibandingkan civil law, karena memang civil law secara aturannya dibuat oleh pemerintah bersama DPR di dalam parlemen. Nah, kemudian akan tetapi sebagaimana kita ketahui tradisi hukum civil law yang ada di Indonesia justru ketika dihadapkan pada Undang-Undang Omnibus Law bertolak belakang. Mengapa? Karena memang tradisi Omnibus Law ini adalah tradisi hukum yang common law. Nah, untuk kita ketahui bersama, memang selain bentuknya yang tidak saja kodifikasi dan terkodifikasi, kadang-kadang Omnibus Law undang-undang yang dihadir atau produk hukum yang dihadirkan pada common law itu satu permasalahan satu undang-undang, banyak permasalahan menjadi satu undang-undang. Nah, sedangkan pada civil law
itu adalah satu permasalahan dibentukkan dalam satu undang-undang. Artinya pada sebuah undang-undang itu permasalahan itu dilihat sesuai dengan undang-undangnya yang ada. Misalkan undang-undang narkotika, maka permasalahan selalu berbicara narkotika. Undang-undang lingkungan hidup, maka yang dibahas adalah lingkungan hidup. Sedangkan Omnibus Law adalah undang-undang yang sifatnya sapu jagat, artinya berbagai bentuk permasalahan itu diatur dalam sebuah undang-undang. Nah, selanjutnya, meskipun sudah disahkan Omnibus Law itu dalam sebuah undang-undang, ternyata masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Nah, salah satu pro dan kontra itu adalah karena ada upaya harmonisasi undang-undang yang sebenarnya secara teori tradisi hukum civil law itu tidak dikenal, sedangkan dalam pembuatannya pun undang-undang Omnibus Law itu harus sebenarnya berdasarkan pada undang-undang peraturan pembentukan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di satu sisi lagi, istilah Omnibus Law ini sangat asing, terutama jika berbicara pada konteks hukum di Indonesia. Yang pertama diakibatkan karena memang tradisi hukum kita yang secara mendasar sangat berbeda. Kemudian pada praktiknya pun Omnibus Law ini tidak pernah dijalankan di Indonesia. Nah, asumsi saya pada dasarnya sebenarnya adalah keberadaan Omnibus Law ini akan menjadi satu produk hukum yang kemungkinan atau berpotensi mengganggu sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dalam tradisi hukum Indonesia selalu menganut pada tradisi civil law, sedangkan Omnibus Law ini kerap dan atau lebih identik dengan tradisi common law. Nah, yang menjadi rumusan masalah saya yang pertama adalah yaitu bagaimana peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana pembentukan Omnibus Law dalam pembentukan peraturan undang-undangan sesuai dengan tradisi hukum di Indonesia yang notabene adalah tradisi civil law. Nah, saya menggunakan 3 kerangka teori. Yang pertama adalah tradisi hukum, kemudian teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah mengenai penjelasan tentang Omnibus Law. Nah, pada tradisi hukum, sebagaimana diketahui, sistem common law atau Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berdasar pada hukum kebiasaan yang berjalan dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat. Nah, berbeda di Indonesia, yang civil law atau Eropa kontinental, sistem ini lebih berbentuk kepada kodifikasi, yang dalam artian lebih formal dan dalam pembuatannya pun disahkan pada sebuah peraturan dan tata tertib yang jelas, misalkan undang-undang yang dibuat oleh Presiden bersama DPR di Parlemen. Kemudian saya juga menggunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, memang keberadaan peraturan perundang-undangan juga harus disandarkan pada aturan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah jelas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, yang ketiga adalah penjelasan mengenai Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini memang terdapat beberapa perbedaan. Setelah saya membaca beberapa literatur, setidaknya ada 3 perbedaan beberapa negara dalam menggunakan Omnibus Law. Sebagai contoh, misalkan di Filipina, Omnibus Law ini disahkan berbentuk kodifikasi. Nah, tetapi di Amerika, dia berbentuk kodifikasi dan ada juga yang tidak. Nah, biasa di Amerika ini, Omnibus Law ini berbentuk Omnibus Bill, yaitu disahkan oleh kalau di kita DPR dan DPD, tapi kalau di Amerika itu oleh DPD. Nah, biasanya undang-undang yang masuk pada Omnibus Bill ini adalah undang-undang atau peraturan yang tingkat urgensinya atau tingkat kepentingan itu tidak terlalu besar, sehingga Omnibus Bill ini biasanya langsung sekali ketok palu tanpa ada lagi pembahasan yang lebih mendalam dan berbeda dengan undang-undang yang biasa dilakukan oleh DPR di Amerika, yang proses pembuatan itu sangat panjang dan sangat rumit. Nah, yang terakhir adalah metode Omnibus Law yang ada di Turki. Nah, di Turki sendiri memang sistem Omnibus Law-nya ada yang terpusat dan ada juga yang terkodifikasi secara tidak menyeluruh.
Jadi setiap omnibus law yang diterapkan di negara-negara yang menerapkan omnibus law, yang notabene adalah common law, itu juga memiliki perbedaan-perbedaan cara menerapkan metode ini. Adapun kerangka analisis saya dalam seminar ataupun proposal skripsi saya ini adalah saya ingin melihat bagaimana omnibus law ini apakah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan tradisi hukum yang ada di Indonesia. Nah, untuk metode penelitiannya, adapun tipe penelitian yang saya pilih adalah penelitian yang sistem library research atau kajian pustaka. Nah, sedangkan untuk tipe penelitiannya, saya menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu bagaimana berlakunya sebuah hukum, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi, yang intinya adalah efektivitas hukum itu sendiri. Nah, untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh buku metode penelitian dari Creswell. Dalam sistematika penulisannya, bab 1, seperti biasa, saya memberikan pemaparan mengenai latar belakang, kerumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta penelitian pendahulu. Kemudian juga saya memasukkan kerangka teori untuk membantu menganalisis hasil penelitian saya. Pada bab 2, saya menjelaskan mengenai topik penting dalam penelitian ini untuk menjawab penelitian saya. Yang pertama adalah mengenai tradisi hukum, kemudian teknik pembuatan undang-undang, dan penjelasan tentang Omnibus Law itu sendiri. Nah, kemudian pada bab 3, saya memberikan hasil pembahasan dan analisis saya pada bab ini, yaitu bagaimana sebenarnya pembentukan peraturan perundang-undangan ini, apakah sudah sesuai dengan Omnibus Law ataupun dengan tradisinya Indonesia yang civil law, apakah sudah sesuai dengan Omnibus Law. Nah, nanti di situ akan ada akan muncul sebuah jawaban dari penelitian saya. Yang terakhir adalah bab 4. Karena memang penelitian saya adalah library research, saya hanya menggunakan 4 bab. Pada bab ini saya menjelaskan implikasi teoritis dan simpulan dari seluruh penelitian saya, yang menjadikan bagian ini adalah bagian kesimpulan dan penutup dari skripsi yang akan saya kerjakan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan seminar proposal saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan tentu juga saya akan sangat mengharapkan perbaikan masukan yang membangun, terutama dari Bapak Hasan dan juga Mas Anik. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rusdi bisa mendengar suara saya kan? Bisa, Pak. Nah, ini langsung aja ya Mas ya, biar Pak Anik bisa dihentikan aja share screen-nya Pak Anik. Sudah selesai. Nah, gini Mas Rusdi, saya mau tanya nih, ini judulmu yang kamu tawarkan ini menurut saya ini sangat bagus ya. Karena apa? Karena Omnibus Law saat ini masih happening banget gitu ya, masih sangat menjadi topik perbincangan yang cukup hangat gitu. Bahkan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini belum putusan gitu. Kemudian yang saya mau tanya, satu langsung saja Mas, ini sebentar, saya yang share screen sekarang. Ini bisa ya, bisa dilihat ya. Ya. Nah ini saya akan membahas satu hal yang detail yang seharusnya tidak boleh terlewat Mas. Yang pertama yaitu penulisan nomor halaman. Ini nggak boleh terlewat. Nah, itu kamu harus masukkan itu. Kemudian di pendahuluan, di sini saudara menulis ada faktor-faktor ya, faktor-faktor. Alangkah lebih baiknya lagi kalau faktor-faktor ini nanti saudara jabarkan lebih detail. Misalnya, apakah faktor substansi hukum itu seperti apa gitu ya. Secara singkat aja, syukur-syukur detail gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah
di sini di paragraf ini ditambahkan aja oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengangkat skripsi dengan judul apa gitu. Jadi itu menjadi tambahan. Kemudian perumusan masalah nih Mas. Ini yang mau saya diskusikan dengan Mas Rusdi. Pertama ya, bagaimana proses peraturan pembentukan undang-undangan di Indonesia. Nah, sebenarnya ini tuh sudah terjawab gitu. Nggak ada pertanyaan ini pun sudah ada gitu, sudah bisa dijawab. Alangkah baiknya ini saudara menambahkan aja prosesnya. Jadi proses pembentukan perundang-undangannya. Aturannya seperti apa? Kalau menurut ketentuan di Indonesia itu kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang nomor 11 ya, yang kemudian diperbarui itu ya. Nah, kamu buat itu aja. Kemudian prosesnya seperti apa? Proses yang ada di legislatif seperti apa? Karena itu kan prosesnya sangat panjang gitu ya. Ada sidang, kemudian ada penulisan naskah akademik dan lain sebagainya. Nah, kamu masukkan aja di situ. Kemudian pertanyaan perumusan yang kedua, Mas. Ini saya mau tanya nih. Apakah pembentukan Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tradisi hukum sivil law di Indonesia? Nah, ini saudara mau mengkaji apa gitu? Gimana, Mas Rusdi? Saudara mau mengkaji apa di rumusan masalah yang kedua? Nah, kalau jawabannya tidak, gitu ya, terus gimana lagi? Kalau jawabannya iya, terus kamu mau menjawab apa lagi? Gitu. Nah, ini mungkin saya bisa dijelaskan dulu nih, Mas, yang rumusan masalah yang kedua ini. Kemarin gini, Pak, saya kan buatnya hanya di nomor 1, Pak. Nah, itu bagaimana proses pembentukan perundang-undangannya. Kemudian waktu dicek oleh Gus Said menyarankan agar pada di pertanyaan nomor 2 itu dibuat apakah itu sesuai atau tidak. Nah, jika misalkan sesuai, dibuat semacam narasi seperti masukan gitu, Pak. Sebenarnya apa sih yang membuat tidak sesuai itu seperti apa? Nah, kemudian jika memang sesuai itu seperti apa? Misalkan sesuai, berarti walaupun memang jawaban itu sesuai, tetap kita memberikan argumentasi pada rumusan masalah kedua, gitu, Pak. Oke, kalau seperti itu, pertanyaannya bisa disesuaikan aja. Bagaimana Omnibus Law itu berkaitan dengan sistem tradisi hukum di civil law. Jadi kan jelas. Kalau apakah itu pertanyaan yes or no gitu. Jadi itu malah lebih menyempitkan saudara kalau pertanyaannya ini. Makanya nanti rumusan masalahnya dibuat lebih general aja gitu. Misalnya rumusan masalah nomor 1 itu cukup bagus. Gitu ya. Pembentukan perundang-undangan. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu kelanjutan dari itu. Setelah dibentuk, kemudian ada Omnibus Law, kita sistem hukumnya civil law. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kemudian nanti di dalam penjelasan ya, pasca penelitian di bab 4, bab 3 ya di punya kamu, itu dibuat saja dampaknya seperti apa misalnya. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini penelitianmu adalah penelitian yuridis normatif, ya kan? Maka ini yang menjadi catatan dari saya. Nah, yang pertama adalah, ini Mas, ini jangan menggunakan tradisi hukum, tetapi langsung saja tentang sistem hukum. Karena judulmu tradisi hukum, tetapi isinya itu kan sistem hukum, kan? Nah, itu diganti aja menjadi sistem hukum. Kemudian selanjutnya, nah setiap huruf asing ya itu dicetak miring, Mas. Nah, kemudian untuk footnote-mu itu ya juga menggunakan font Times New Roman ukurannya 10. Ini kan masih menggunakan Calibri kan. Nah, kemudian selanjutnya paragraf ini, Mas, bahwa kamu sebenarnya sudah menyebutkan itu bahwa Undang-Undang 10 tahun 2004 itu setelah dirubah gitu ya menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, kamu bisa jabarkan tuh perubahannya itu di mana? Apakah ini kan sebenarnya perubahannya kan nggak substantif banget kan? Karena yang undang-undang ini yang
yang diperlukan itu kan sebenarnya lampirannya kan. Nah, iya saya tahu itu. Nah, maka dari itu coba kamu jelaskan juga gitu. Berilah narasi gitu ya. Syukur-syukur ini secara detail karena ini merepresentasikan bagaimana dirimu mengkaji suatu teori hukum gitu ya. Secara detail bagaimana perubahannya. Dampaknya apa dari antara sebelum perubahan dengan yang setelah dirubah gitu ya. Nah, apakah sama atau enggak gitu. Walaupun lampirannya enggak dirubah ya kan, tetapi kan pasalnya itu kan dirubah gitu. Kalau ini Omnibus Law saya enggak ada catatan yang signifikan. Nanti ini cukup data Mas. Walaupun ini menjadi penelitian yang normatif, tetapi datamu ini kan datanya masih seperti ini saja. Kamu belum memasukkan bagaimana respon masyarakat. Itu kan juga salah satu menjadi masukan di daftar sumber hukum sekunder. Kalau penelitian ini saya beritahu. Nah ini teknik pengumpulan data. Ini kan di sini ada dokumentasi nih ya. Kemudian studi pustaka. Kalau penelitian yuridis normatif, maka yang utama itu adalah studi pustaka dulu, undang-undang dulu. Data primermu apa ini? Dalam penelitian ini? Undang-undang, Pak. Undang-undang dan buku-buku juga yang terakhir rencana saya yang hasil MK itu, Pak, di review, Pak. Ya, kalau itu belum putus sampai tahun depan gimana? Nggak jadi selesai skripsimu. Mungkin ya. Undang-undang aja, Pak, undang-undang. Ya, kalau MK-nya sudah putus, kamu bisa masukkan itu ya. Kamu bisa masukkan itu menjadi data booster ya buat kamu. Nah, kemudian data sekundernya apa? Mungkin respon tadi, Pak, respon masyarakat, Pak. Dan mungkin ada beberapa anggota yang menolak gitu, Pak. Ya, fraksi-fraksi alangkah baiknya juga kalau di dalam penelitian hukum walaupun normatif ya perkembangannya walaupun yuridis normatif, tetapi penelitian hukum itu juga memerlukan adanya studi empiris. Nah, bingung kan? Studi normatif kok ada empiris. Jadi gini Mas, untuk data sekunder apabila bisa kan Mas Rusdi saat ini kan bekerja di parlemen juga. Coba ditanya gitu ya anggota dewan itu antara anggota dewan dari fraksi yang pro gitu ya dengan Omnibus Law, kemudian antara dengan anggota dewan yang dari fraksi yang kontra, itu bisa kamu masukkan menjadi sumber hukum sekunder, yang mana justru hukum sekunder yang seperti itu dari hasil interview gitu ya, wawancara dan dokumentasi dari media itu malah menjadi pelengkap yang bobotnya juga sangat besar dalam penelitian hukummu ini. Gitu ya. Di metode saya menemukan melakukan penelitian hukum itu walaupun saya normatif juga harus melihat lapangan. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika normatif hanya fokus pada aturan perundang-undangan saja, kita tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan, apakah bisa diterapkan atau tidak. Nah, itu gunanya apabila bisa, nah ini fardu ain ya, ditambahkan nanti juga carilah itu beberapa orang responden, gitu. Atau tidaknya kalau misalnya dari parlemen kesulitan aktivis yang dia konsen di dalam Omnibus Law itu, baik yang pro maupun yang kontra. Kan dalam hal ini posisi saudara kan sebagai seorang peneliti kan. Itu untuk saya, untuk teknik pengumpulan data. Nah, kemudian sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini sebenarnya saya menghargai sistematika penulisan saudara yang sudah sangat runut seperti ini. Namun, coba deh lihat buku panduan penulisan karya ilmiahnya Rusia gitu ya. Nah, apakah sudah sesuai atau belum? Memang di dalam rancangan yang terbaru kita mencoba untuk merancang sistematika penulisan itu untuk skripsi menjadi 4 bab seperti punya saudara ini. Namun di bab 1 dan bab 2 itu tidak hanya pendahuluan sama
langsung jawaban, tetapi ada kelandasan teori dan lain sebagainya. Nah, karena itu belum disahkan, saudara bisa menggunakan metode penelitian yang ada di buku panduan akademik. Kalau penelitianmu adalah penelitian di sini disampaikan sistematika penulisan, nah, kamu bisa menggunakan baik itu 4 bab ataupun 5 bab. Bagi saya itu nggak masalah gitu ya. Yang penting penjelasannya runut terkait dengan pendahuluan, ya, latar belakangnya seperti apa, rumusan masalah, metode penelitian itu yang utama, kemudian pembahasan. Gitu. Saya menyarankan untuk pembahasan, jadi biasanya teman-teman itu di dalam pembahasan itu ada hasil penelitian, gitu ya. Kemudian yang kedua pembahasan. Saya menyarankan bahwa tidak perlu hasil penelitian dan pembahasan itu dipisah, dijadikan satu saja. Jadi hasil penelitianmu apa, kemudian saudara bahas aja di situ langsung. Kalau kamu eksekusi, itu akan lebih memudahkan dirimu untuk menyelesaikan penelitian itu. Kemudian yang ketiga, ini bagus tetapi jelek. Bagus tapi jelek itu gimana itu? Harusnya setiap saudara menulis, ya, walaupun itu proposal, tolong ditambahkan daftar isinya. Nah, ini nggak ada daftar isi, nggak ada halaman. Nah, ini walaupun simple, sederhana, untuk halaman ya, itu kan penting. Kemudian untuk daftar isi ini wajib. Itu. Kalau saya cukup itu aja, silahkan saudara nanti tambahkan. Saya yakin bisa kok segera diselesaikan. Biar tahun depan bisa wisuda. Cukup, ya, Mas. Gitu ya. Ya, Pak. Yeah. Cukup, Mas Hasan. Ada komentar lagi, Mas? Sampun, Pak Nik. Untuk Mas Rusdi ada komentar? Sudah, Mas. Oke, terima kasih kepada Mas Rusdi dan juga Pak Hasan atas semua penjelasannya, dan Mas Rusdi tadi sudah mengikuti tepat waktu dari pembukaan sampai masuk di ruang Zoom meeting. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, Mas Hasan dan Mas Rusdi. Yang pertama, nah ini hasil daripada apa yang disampaikan oleh penguji ini, mohon segera ditindaklanjuti langsung. Jadi ditindaklanjuti. Kira-kira kalau sudah selesai, dikasih jangka waktu 2 minggu aja lah. Nanti langsung disampaikan ke penguji dan pembimbingnya. Nah, setelah itu langsung berlanjut ke bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 5 gitu. Jadi kira-kira yang kami inginkan adalah 1 bulan kemudian itu sudah bisa ikut juga daftar munakosah gitu. Itu akan lebih bagus. Kalau misalnya tidak bisa, tapi setidaknya udah melangkah ke bab 2, bab 3. Jadi begitu ada sidang munakosah di bulan berikutnya, itu bisa mengikuti. Itu aja sih dari saya. Oke ya, Mas Hasan ya. Sekiranya cukup itu, nanti masukannya udah dikasihkan langsung ke Mas Rusdi apa ke saya nanti? Ya, nanti saya kasih ke jenengan dulu Pak Nik. Oke, siap ya, Mas Rusdi ya. Siap. Terima kasih Pak Hasan, Mas Hanik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya live dulu sambil menunggu sesi. Saya izin live ya Pak Nik ya. Siap. Menunggu sesi. Izin live juga Mas Hanik, Pak Hasan. Assalamualaikum. Siap.